Bukan pintar lukis tapi pintar gambar juga. Ya sekarang kan para desainer itu kan kebanyakan sekarang desainer maupun apa para desainer sekarang tuh lebih cenderung menggambar itu di atas aplikasi digital ketimbang di kertas. Iyalah, karena saya menurutku mereka sudah terbiasa dengan, kan ini kita bicara persoalan kebiasaan. Kebiasaan, kalau orang sudah terbiasa menggambar di, katakanlah apa tadi gue bilang, Di digital. di digital, aplikasi digital, mereka akan lakukan terus itu. Tapi kalau orang yang memang pada dasarnya apa punya bakat untuk, katakanlah dimanapun dia bisa ekspresikan karyanya itu, jadi tidak masalah. Jadi memang ada orang yang memang sudah terbiasa dan hanya bisa menggambar di wadah digital itu, aplikasi digital, dengan orang yang memang sudah memang nyata-nyata punya bakat dan kemudian bisa menggambar di wadah manapun, mau di tembok, mau di kanvas, mau di kertas, kayak mural kayak gitu ya. Iya. Dimanapun dan situasi apapun. Saya justru Kalau dia mau ingin menggambar, tinggal ambil kertas atau di tembok atau di mana. Wih, tidak juga tapi jangan lupa kalau lupa fullpennya, pensil warnanya, nanti catnya, iyalah. Waktu kita bahas masalah tinta nanti. Tinta dan cinta. Tinta apa? Tinta dan Cinta. Gila memang pikirannya si bapak yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga ini. Tinta dan cinta, pantasan saja dia pikirannya tentang keluarga. Karena cinta itu bisa kita tuliskan lewat tinta di atas kertas. Kisahnya, sejarahnya, lukanya, jadi novel. Jadi novel. Maksudnya artinya bukan bikin posisinya adalah bukan kita menyepelekan lah teman-teman yang berkarya di Tidak. di apa? Saya tidak menyepelekan, tapi kan memang orang-orang begitu dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi dia lakukan terus. Iya, maksudnya artinya bukan posisinya Makanya bukan kita tetap dihargai dia punya karya. Tetaplah. Tetaplah. Ya kan setiap karya kan punya penikmat sendiri. Iya. Di mana coba kata-kataku yang bukan artinya saya memflashback dari perkataanku bahwa kenapa sih kayak begitu tuh. Pertanyaannya bahwa artinya bukan maksud untuk menyepelekan karyanya teman-teman atau yang berkarya melalui digital. Artinya cuma kita secara mungkin nggak tahu kalau kalian ya secara pribadi menemukan nilai estetik sekali ketika saya lihat itu sesuatu ditulis di atas kertas. Karena memang ada kayak apa? Kayak ada mungkin pengaruh apa ya kita melihat dari sejarah-sejarah temporer ya mungkin barangkali ya atau kontemporer. Kebanyakan itu kan kayak misalnya Leonardo da Vinci melukis sesuatu kan Mona Lisa kan Leonardo da Vinci, meskipun juga sebagian orang mengenal dia sebagai bapak fisika, bapak ilmu pengetahuan kan karena beberapa lukisannya kan mengarah ke sana. Tapi kan dia mempunyai kode, maksudnya ketika kita lihat lukisannya kayak ada disebut dengan kode da Vinci. Cuma orang-orang yang punya pengetahuan tertentu yang bisa memahami apa kodenya itu. Dan bahkan kan sampai sekarang masih dianggap misteri. Kayak begitu. Artinya kalau orang digital kan kayak tidak ada hal yang misterius di belakangnya. Soalnya semua sudah dibukakan kayak begitu. Sementara dengan fitur-fitur pelengkap. Fitur-fitur pelengkap. Jadi dia orang bisa menggambar dengan lurus, rapi, semua katakanlah seperti itu. Tapi kalau dengan tangan kan bukan masalah ini yang dipakai ini. Ini sama tangan. Sama apa? Nilai manusiawinya. Iyalah. Jadi yang menggambar di digital itu berarti maknanya kita bisa tahu semua. Tidak, bukan seperti itu. Hanya memang karena memang sudah dipermudah dengan banyak fitur-fitur, kemudian garis lurus ada mungkin, kemudian ada beberapa tambahan-tambahannya lagi kan. Tapi kalau menggambar atau melukis secara langsung kan dia beda. Jadi memang betul ku katakan nilai estetikanya itu lebih ketika kau melihat dia membandingkan kan? Karena kan artinya kan estetika itu kan seleranya orang. Karena artinya sama dengan mau bicarakan tentang cantik kan relatif. Cantiknya dia, cantiknya si A, cantiknya mereka kan relatif. Sama dengan estetik itu karena kan sifatnya estetik. Kalau kita bicara kebenaran kan harus memang valid data. Valid pengujiannya. Artinya ada langkah-langkah ilmiah di dalam. Tapi estetika kan berbeda. Ada orang yang menganggap jalanan itu ketika kacau balau itu sebagai bentuk estetika. Ada yang menganggap itu. Tapi kita melihat estetika itu seperti gunung bagi kita estetika. Artinya orang memahami estetika itu kan beda-beda. Tergantung selera. Di dalam tas ku simpan kertas. Kurawat kertas itu baik-baik untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa keabadian berada di dalam kertas. Kertas itu adalah bukti sejarah di mana di dalamnya tertulis dan tertuang sejarah-sejarah dunia yang ada. Begitu ya. Kertas itu tak lepas dari bagian hidup. Hidup baik buruk bisa kau tuliskan di atas kertas. Senang duka juga kau bisa tuliskan di atas kertas. Kertas itu begitu berbahaya kalau kau tuliskan dengan kata-kata yang berbahaya pula. Kertas itu bisa begitu indah dan mempunyai makna yang baik ketika kau tuliskan dengan mengeluarkan isi hatimu, pikiranmu, dan pengetahuanmu. Terima kasih